Kelompok 7. Di sini kami sedang berada di kantor Kecamatan Caringin. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada pegawai kantor kecamatan. Apakah Bapak mengetahui apa itu pegawai tetap dan tidak tetap? Pak Sekmat, gimana pendapat Bapak? Langsung aja Pak Sekmat lah, biar lebih. Kalau berbicara bicara tenaga kerja tetap tidak tetap, konotasinya kita berada di suatu perusahaan. Ya. Kalau di pemerintahan adalah ada tiga, satu pegawai negeri sipil, bagian dari ASN ya. ASN itu ada tiga, ada dua ya, pegawai negeri sipil sama P3K. Kalau yang disebut pegawai tetap itu adalah pegawai PHL kalau kita di kecamatan atau kecamatan. Apakah Bapak mengetahui apa itu perlindungan hukum bagi pegawai? Kalau pegawai itu mempunyai dasar hukum ketenaga kerjaan dan untuk perlindungan hukum. Kalau arti dari perlindungan hukum itu kita juga punya bagian hukum. Bagian hukum kita ada di Pemda ya. Dampak hukum sih kalau bagian hukum. Nah, di mana itu kalau khusus pegawai negeri itu dia mempunyai dasar hukum itu nggak cuma bagian hukum saja, macam-macam hukumnya. Tapi dia juga punya hak untuk membela diri dalam arti selama dia tidak melanggar aturan, selama dia itu merasa diri benar, wajib kita bela. Hanya kita punya pengacara di sini. Nah, kalau ada pegawai negeri yang melanggar, itu ada tiga yang harus diselesaikan dulu. Pertama harus ada teguran pertama ya. Teguran pertama berapa bulan, teguran kedua berapa minggu, teguran ketiga berapa hari. Sesudah udah teguran itu nggak langsung kena hukum. Itu ada bagian MP3D yang mempertanyakan tentang pelanggaran apa sih dia, kan ada ringan, sedang dan berat. Bagaimana peraturan atau tata kelola kantor kecamatan ini dalam mempekerjakan tenaga kerja? Kalau di kantor kecamatan, semua karyawan kantor kecamatan berdasarkan SK Bupati. Bagaimana tanggapan atau respon Bapak bila ada karyawan yang melakukan tuntutan? Saya kira kalau masalah tuntutan sih pengetahuan belum ada yang menuntut, apakah itu terkait penggajian ataupun yang lainnya. Saya kira di Kecamatan Caringin belum ada, karena sistem penggajian kalau dilihat dari sistem penggajian sudah ditentukan di kabupaten. Itu tidak ada istilah nuntut sama pimpinan kecamatan atau Pak Camat gitu. Apakah Bapak selama ini punya gaji tambahan? Kalau gaji tambahan sih ada tunjangan, bukan gaji tambahan. Yang tunjangan kinerja daerah itu mah ada. Apakah karyawan di sini dan juga termasuk Bapak diberi tunjangan BPJS? BPJS ada, BPJS ketenagakerjaan pegawai gitu ada. Semua ada. Ya, termasuk keluarga juga masuk setelah BPJS. Sejauh ini upaya apa yang dilakukan oleh pegawai kantor dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kemajuan kantor? Mas Ahmad mungkin mau jawab. Kalau di seluruh kecamatan ya, di seluruh khusus kecamatan Caringin, untuk meningkatkan pelayanan, macam-macam pelayanan. Ada pelayanan kependudukan,
kependudukan juga ada macam-macam. Ada KTP, ada KK. Kalau kita adalah sebagai pelayanan terpadu. Sebagai contoh KTP, kependudukan itu ada petugas catatan sipil yang ditugaskan di kecamatan yang disebut operator catatan sipil. Itu bukan karyawan kecamatan, tapi ditempatkan di kantor kecamatan masing-masing. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat itu kembali lagi ke sumber daya manusianya. Semakin bagus SDM-nya, semakin bagus juga dalam pelayanan. Tetapi kembali dulu kena Diri sendiri. diri sendiri. Semakin tinggi ilmu seseorang itu, belum tentu itu bisa melayani masyarakat. Intinya adalah ilmu lebih parah dari pengalaman. Ya kan gitu ya, intinya kan. Setamat SD, SMP, SMA pun kalau dia lama dalam kerja, pengalamannya lebih luas. Sumber daya manusia. Kalau di kecamatan itu kita kekurangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena penempatannya pegawai negerinya belum tepat sasaran. Kalaupun pejabatnya ada, tapi kalau tidak disebut begitu, kalau tidak ada staf kan? Iya. Kalau ada pembina staf berarti dia pimpinan staf aja dia sendiri kan gitu. Jadi sinilah sumber daya manusia itu. Iya. Tidak mungkin suatu dinas, suatu kantor, suatu lembaga akan maju tanpa didukung oleh dua sumber daya manusia secara prasarana. Nah, itu aja sih yang paling utama itu.